Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang adapter jaringan yang ada pada virtual machine. Oke, untuk ada mode utama adapter jaringan itu ada 4, yaitu ada mode NAT, mode bridge, host only, dan juga internal network. Untuk mode NAT sendiri itu artinya VM kita meminjam IP komputer host untuk mengakses internet, sehingga goals atau tujuan dari mode NAT sendiri adalah VM kita bisa untuk internetan, teman-teman. Dan untuk yang kedua ada mode bridge, yaitu VM itu bertindak seperti komputer fisik, teman. Jadi dia bisa untuk internetan, dan bahkan dia bisa untuk komunikasi antar VM, dan bahkan bisa untuk komunikasi ke host kita, teman-teman. Dia akan mendapatkan IP secara terpisah dari router atau sambungan yang kita sambungkan, teman-teman, wifi atau itu ya. Lalu ada host only. Only adalah jaringan khusus antara host dan VM yang terisolasi dari internet luar, namun tetap bisa saling berkomunikasi secara privat, teman-teman. Lalu selanjutnya ada internal network, yaitu jaringan hanya antar VM saja dalam sebuah hypervisor, terisolasi total dari host dan juga internet, sempurna untuk pengujian keamanan dan juga malware. Untuk yang pertama kita akan mempelajari tentang NAT, yaitu seperti tadi ya, teman-teman ya. VM akan mengakses internet dari luar secara langsung, dan dia tidak bisa untuk komunikasi dengan VM lain atau dengan host kita, teman-teman. Kita akan langsung praktekannya. Pertama kita ke setting, kita ganti adapternya dulu jadi NAT, teman-teman. Jadi kita ganti ke NAT. Oke. Dan di sini kita juga akan ganti networknya ke NAT. Oke, yuk kita jalankan dua-duanya. Agak lama, teman-teman, jadi kita tunggu saja sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita suruh login dengan Bimo 12.34. Nah, sudah DH client min-r and post 3 1 2 3 4. Lalu kita tekan lagi, teman-teman, sudo dhc dh client lalu and post 3. Nah, sudah. Coba kita IPA dan kita akan dapat IP-nya, yaitu ada 10.0.2.15, teman-teman. Ini adalah IP yang kita dapatkan kalau kita pakai NAT, teman-teman ya. Lalu kita coba yang di desktop, teman-teman. Kita pakai 1 2 3 4. Harus agak lama ini, teman-teman ya. Oke. Kita lihat di sini ya untuk terminal, teman-teman. Nah, kita sepertinya masih ada itunya, teman-teman. Nah, ternyata masih ada 192.168.1.2 tadi ya. Kita pakai menu tadi sudo dh client min-r and post 3 2 3 4. Lalu kita itu lagi dalam bentuk dhc client client kita ketik and post 3. Kita IPA, dan ya kita akan dapat IP-nya yaitu 10.0.2.15. Itu adalah IP otomatis yang kita dapatkan saat kita menggunakan NAT. Coba kita ping 8.8.8.8, dan dia akan TTL, teman-teman, karena goalsnya itu memang adalah untuk berinternet, teman ya. Kalau untuk internetan, teman-teman, kita coba juga di sini ping 8.8.8 pasti bisa, teman, karena untuk NAT itu dia meminjam IP dari host kita. Oke, kita lanjutkan. Setelah NAT ada
Mode bridge. Mode bridge, dia ini virtual mesinnya bertindak seolah-olah menjadi komputer fisik yang dicolokkan ke router atau switch yang sama dengan host, sehingga untuk virtual mesin dia ini mendapatkan alamat IP unik tersendiri teman-teman, langsung dari DHCP router fisik. Dan ini juga memungkinkan untuk akses dua arah seperti ke host ke VM atau VM ke VM. Dan ini fungsinya sangat cocok untuk hosting web server, database atau domain controller agar dapat diakses oleh PC lain dalam jaringan. Oke, kita langsung saja praktekkan teman-teman. Di sini kita ganti networknya yang tadinya NAT, kita ganti ke bridge. Oke, sini juga kita ganti ke bridge. Network bridge. Oke, lalu kita langsung ke virtual mesinnya. Coba kita ketik IP A dan masih ini teman-teman ya. Kita harus ketik lagi tadi sudo th client min r and post delete all client process. Lalu kita sudo th client lagi teman-teman, lalu and post 3. Nah sudah, lalu kita IP A. Nah jadi yang endpost ketiganya kita akan mendapatkan IP-nya yaitu 10.106.149.250. Kita bisa buktikan kalau ini adalah IP yang kita dapatkan dari ini ya teman-teman ya. Kita bisa ke control panel di PC kita, lalu kita cek di interface yang ini teman-teman, wifi. Nah ini kan akan sama teman-teman, dapatnya 10.106.149 dan titiknya itu menyusul ya, itu tergantung ya. Dan kita dapat 249.255. Lalu yang desktop kita akan cek, kita lagi-lagi kita harus pencet dulu sudo th client min r and post 3. Nah lalu kita ulang lagi sudo th client and post 3. Nah kita IP A, lihat dapat IP-nya yaitu 249.57. Ayo kita buktikan bahwa mereka bertiga ini bisa saling komunikasi ya teman-teman. Untuk itu kita ping 10 teman-teman, 10 titik berapa 106 titik 249 titik sebentar. Untuk yang server itu berapa dan titik 250 ya 250 Nah ini akan TTL teman-teman. Kita juga akan melakukan hal yang sama ke host kita 10.106.249 titik. Cek itu titik berapa teman-teman, 149 titik berapa ya, lah mana loh, network and internet, network and sharing center, tutup setting, IP2 231. Oke, 231 teman-teman, lah bukan di sini, 231 lihat. Nah dan ini akan TTL, bahkan dia juga bisa akses internet teman-teman, 8 lihat bisa teman-teman. Kita coba buktikan ke VM sebelah yang ini. Nah kita ping 10.106.249.231. Nah ini akan TTL.
Lalu kita coba ping 8.8.8.8. Nah, dia akan TTL juga. Dan coba kita lagi ping 192.168. Kok 192 teman-teman, salah, sorry ya. 10.106.249.57 tadi ya. Nah, dia akan TTL juga teman-teman. Kita juga bisa, kalau kita juga akan membuktikan bahwa mereka ini bisa komunikasi, si host bisa komunikasi ke VM kita teman-teman. 2.168 kok 192 teman-teman ya, sorry 106.249.57 dan dia TTL. Lalu kita coba yang satunya ping 192 lagi ya, sorry 192.106.49.250. nah TTL semua teman-teman. Oke, sudah terbukti ya. Jadi mereka ini bisa untuk komunikasi 3 arah, bahkan bisa untuk akses ke internet teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Kita X dulu. Nah, itu kita akan lanjutkan dari mode bridge ke host only teman-teman. Jadi host only ini membentuk jaringan virtual tertutup khusus yang menghubungkan OS host dengan VM. VM sepenuhnya terisolasi dari akses jaringan internet luar. Host dan VM tetap bisa saling berkomunikasi dan lalu lintas data dua arah berjalan lancar. Jadi antara host dan VM, mereka ini bisa saling berkomunikasi teman-teman. Oke, kita akan langsung saja untuk mempraktekannya ya. Pada host only seperti tadi yang dijelaskan bahwa host only ini membuat host kita dengan VM kita ini bisa saling berkomunikasi, dan sayangnya si VM kita dia tidak bisa akses ke internet teman-teman. Mari kita coba teman-teman ya. Nah, kita ketik lagi sudo th client min r and post 3. Kita ketik lagi teman-teman ya, sudo th client ya, th client and post 3. Nah, kita IP A, dan di sini kita dapat IP-nya itu akan sama dengan yang di interface kita ya. Yang interface host only-nya itu 192.168.56.104. Kita bisa buktikan bahwa mereka ini bisa saling berkomunikasi teman-teman. 168.56.1 TTL. Namun jadi tidak bisa untuk akses ke internet. That connect network is unreachable. Dan kita akan melakukan ini komunikasi dua arah teman-teman. Ping 192.168.56.8 teman-teman. Titik 104. Nah, TL. Oke, jadi mereka ini masih bisa saling berkomunikasi namun tidak bisa untuk akses ke internet. Kita coba juga yang di sini teman-teman. Kita sudo th client min r and post 3. Lagi sudo th client and post 3. Untuk IP kita dapat 192.168.56.105 teman-teman. Kita bisa buktikan bahwa kita bisa ping ke IP kita. Nah, lihat TTL. Dan selanjutnya kita bisa untuk saling berkomunikasi antar VM teman-teman. Dan saya 192.168.104 ya. 106 teman-teman. Pokoknya bisa teman-teman ya untuk saling komunikasi antar VM dan juga komunikasi ke host kita teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Setelah host only, kita akan bertemu dengan
internal network. Internal network itu dia ini mengisolasi VM kita antar VM teman-teman ya, untuk berada murni di dalam hypervisor atau VirtualBox saja, sehingga VM kita itu tidak bisa untuk berkomunikasi ke host, dan bahkan mereka ini tidak bisa untuk internetan, tetapi mereka bisa berkomunikasi antar VM. Fungsi utama dari internal network yakni membuat simulasi topologi jaringan kompleks, misal router VM dan juga klien VM untuk pengujian malware aman. Kita akan langsung praktekkan saja teman-teman ya. Oke, pertama kita ke VirtualBox nya, kita ganti. Untuk itu kita ganti ininya ke network. Nah, ini sudah ada Inrizal. Oke, pokoknya yang interface internal networknya dan itu harus sama teman-teman ya. Kan tadi kita pakai Inrizal, sekarang di Rizal desktopnya kita juga pakai Inrizal teman-teman. Nah, kita lanjut masuk sekarang teman-teman ya. Kita coba aja sudo th client R and post 3. Nah, lalu kita ketik lagi sudo th client and post and post 3. Lalu setelah ini kita coba pindah ke desktop dulu. Kita nggak bisa ya, sudo th client min r and post 3, sudo th client and post 3. Coba dulunya kita IPA dan nah udah nggak dapat teman-teman. Coba kita cek. Oke, bisa. Kita bisa masukkan untuk internal network, kita harus masukkan IP secara manual teman-teman. Lihat di sini tidak bisa dapat. Kita akan memasukkannya dengan perintah sudo nano /etc /netplan /installer /00 strip installer strip config .yaml. Nah, ini kita sudah atur teman-teman ya. Untuk ini tadinya di DHCP 4 nya itu tulisannya true atau benar, sehingga kalau tulisannya true kita harus ganti true nya dengan no. Kita ganti ya. Lalu di bawahnya itu sebenarnya tidak ada addresses, jadi kita harus tulis ulang. Untuk A nya kita harus sejajar dengan D, kita tulis addresses titik 2 lalu kurung tegak 192.168.1.1/24. Kita harus tulis begitu. Lalu setelah kalau sudah begini, kita tinggal Ctrl X dan kita bukan sudo nano, sudo netplan apply. Nah, baru benar pakainya sudo netplan teman-teman ya, bukan sudo nano. Sudo netplan apply, lalu kita IPA. Nah, dia akan dapat IP sesuai dengan kita mau teman-teman, 192.168. Oke, lanjut kita ke Rizal desktop. Kita juga ketik hal yang sama, sudo nano /etc /netplan /00 strip installer lalu strip config .yaml. Nah, untuk di Ubuntu desktop sebenarnya tulisan ini tuh tidak ada semuanya teman-teman ya. Kita harus ketik manual semuanya sendiri. Dan tetapi karena saya sudah pernah mencoba dan ya ternyata tidak terreset, jadinya sudah seperti ini teman-teman ya. Tinggal kita simpan aja. Pokoknya kalian itu harus mengisi sendiri teman-teman ya, menulis sendiri network, internet, endpost 3, DHCP 4, addresses dan juga versionnya sama seperti yang ada di video ini. Kita Ctrl X. Nah,
Habis itu kita tinggal sudo net plan apply. Nah, kalau sudah kita tinggal IPA dan dapat IP-nya 192.168.1.2 dan kita akan langsung uji koneksi teman-teman. Ping 192.168.1.1 dan TTL berhasil teman-teman ya. Untuk untuk Ubuntu desktop ngeping ke Ubuntu servernya itu sudah berhasil teman-teman. Kita tinggal uji coba di Ubuntu servernya. Ping 192.168.1.2 dan berhasil. Sehingga untuk antar VM dia ini udah bisa saling berkomunikasi. Dan ya mungkin itu saja. Ini ada tabel perbandingannya ya. Untuk NAT dia ini bisa akses internet namun tidak bisa akses ke ini ya, untuk akses host dan lain-lain teman-teman. Ya untuk lebih lengkapnya bisa yang pakai yang ini aja teman-teman sebenarnya ya, jangan yang ini, tapi kita pakai yang ini teman-teman. Nah, yang bagian ini ya. Untuk NAT dia ini bisa akses internet namun tidak bisa akses antar VM dan juga akses ke host. Sedangkan Bridget dia ini bisa untuk akses internet, akses antar VM dan akses ke host. Tadi kita sudah membuktikannya ya. Dan untuk internal network dia ini hanya bisa untuk antar VM teman-teman ya. Dia tidak bisa untuk komunikasi ke host. Untuk host only dia ini bisa komunikasi antar VM dan bahkan komunikasi ke host namun tidak bisa untuk akses internet. Oh ya, untuk internal network kita belum membuktikan bahwa dia ini tidak bisa terhubung ke internet. Jadi kita coba aja ping 8.8.8.8. Nah, connect network is unreachable. Oke. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan atau ucapan yang kurang berkenan. Saya Bimo Rizky Pratita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe jika video ini bermanfaat untuk Anda teman ya.